Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sudah siapkah melakukan Zoom Meet hari ini? Sudah. Ya, Pak. Siap. Oke, sebentar lagi akan kita mulai. Harap kameranya di-on-in semua ya. Iya, Pak. Yang lagi sarapan diselesaikan sarapannya. Ya. Karena kemarin kedapatan lagi Zoom Meet ada yang makan. Sarul, Pak. Sarul, Pak. Nah, ya kan masa lagi Zoom Meet kelihatannya makan. Oke? Oke, ditunggu dulu ya. Oke, Pak. Ya apaan sih Pak, lu pada muncul gitu-gituan? Download apaan? Itu muncul ya? Iya, ntar muncul. Remove aja ADS. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK PGRI 28 Jakarta, Bapak Nur Aziz SEMPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Gugun Permana SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Tiurlan Megawati SPD. Dan yang saya hormati pembina OSIS dan juga Dewan Guru serta peserta MPLS tahun ajaran 2021-2022. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita dapat melaksanakan Zoom meeting kali ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Pertama-tama, saya akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Yang ketiga,
sambutan pembina apel MPLS tahun ajaran 2021-2022, yaitu yang akan dibawakan oleh Bapak Bayu Oki Setiawan, SPD. Yang keempat, penyampaian materi pengenalan kurikulum 2013 yang akan diberikan oleh Ibu Tiurlan Megawati, SPD. Yang kelima, penyampaian materi menjaga hidup bersih dan sehat pasca pandemi COVID-19 oleh Ibu Marini Pakpahan, SPD. Yang keenam, penyampaian materi kepramukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Elanda Dwi Saputro, SPD. Yang ketujuh, pembacaan doa. Dan yang kedelapan, penutup. Baiklah, sebelum kita memulai Zoom meeting kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan MPLS hari kedua pada pagi hari ini dibuka. Baik, kita ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu wajib nasional. Para hadirin diminta untuk berdiri. Para hadirin diminta untuk dipersilakan duduk kembali. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan pembina apel MPLS tahun ajaran 2021-2022 yang dibawakan oleh Bapak Bayu Oki Setiawan, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binastain wala murid dan yawadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK PGRI 8 Jakarta, Bapak Nur Aziz SEMPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Gugun Permana SPD. Yang saya hormati pula Ibu Wakil Bidang Kurikulum, Ibu Tiurlan Megawati, SPD, serta Bapak Ibu guru dan karyawan, dan juga yang saya cintai peserta MPLS SMK PGRI 8 Jakarta tahun 2021-2022.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini saya selaku pembina apel dari masa pengenalan lingkungan sekolah SMK PGRI 8 tahun 2021-2022 ingin membahas sedikit tentang sopan dan santun seorang siswa dalam bertindak. Peserta MPLS yang saya cintai, sebagai warga Indonesia dan sebagai siswa atau siswi dari sekolah yang ada di Indonesia, salah satu ciri Anda memiliki sifat dan sikap sopan dan santun dalam berbudaya, tentu harus diterapkan rasa sopan dan santun dimanapun Anda berada, kepada siapapun dan juga kapanpun. Setiap orang akan sangat merasa senang ketika ada orang yang berbuat sopan dan santun kepada kita dengan kata-katanya yang baik dan juga tidak menyakitkan. Juga sebaliknya, beberapa hal yang membuat seseorang tidak senang kepada orang yang berperilaku tidak sopan dengan kata-kata kasar, suka menghina, dan sebagainya. Kira-kira mana yang akan kita pilih dari kedua sikap tersebut? Menjadi disukai ataupun tidak disukai? Semua tergantung dari sopan dan santun kita terhadap orang lain. Sikap santun yang paling disukai oleh orang lain yaitu sikap hormat, murah senyum, dan taat kepada aturan-aturan yang ada di sekolah maupun dimanapun kalian berada. Sikap sopan santun yang benar adalah lebih menonjolkan pribadi yang baik dan menghormati siapapun. Dari tutur bicara, tutur kata, orang bisa melihat kesopanan kita. Nah, dari situ kita juga wajib belajar untuk bersikap sopan dan santun. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan, mohon dimaafkan. Saya Bayu Oki Setiawan, guru dari SMK PGRI 28, serta juga pembina OSIS, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari pembina apel MPLS tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya, penyampaian materi kurikulum 2013 yang akan diberikan oleh Ibu Tiurlan Megawati, SPD. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti pelaksanaan MPLS kita yang terakhir di hari Rabu tanggal 14 Juli 2021. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK PGRI 28 Jakarta, Bapak Nur Aziz SE MPD. Yang terhormat kepada Bapak Wakil Bidang Kesiswaan, Bapak Gugun Permana SPD, kepada Dewan-Dewan Guru, Panitia OSIS, dan peserta didik baru di tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Ibu Tiurlan Megawati, SPD. Saya di sini mengajar mata pelajaran akuntansi. Pagi ini saya akan membawakan materi mengenai kurikulum 2013. Di
SMK PGRI 28, kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum 2013. Untuk bidang keahliannya yaitu bisnis dan manajemen. Dan untuk kompetensi keahliannya ada 2, yaitu akuntansi dan keuangan lembaga, di mana di jurusan akuntansi ini kompetensinya mempelajari mengenai pembelajaran akuntansi. Yang kedua yaitu otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Dalam kompetensi keahlian ini yang akan dipelajari adalah tentang manajemen perkantoran. Untuk peserta didik, bila mana kalian ingin memilih kompetensi keahlian mana yang akan kalian pilih, di SMK PGRI 8 akan dilakukan atau dilaksanakan melalui ujian tes diagnostik. Nanti peserta didik yang baru akan melaksanakan ujian tersebut. Nah, dari hasil ujian kalian itu, kalian akan mendapatkan keahlian mana yang akan kalian akan terapkan. Kurikulum 2013 untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 muatannya sama. Yang pertama, muatan nasional yang terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah nasional, dan bahasa Inggris. Itu dipelajari di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, selain muatan nasional, ada muatan kewilayahan yang terdiri dari seni budaya dan pendidikan jasmani dan kesehatan. Jasmani dan kesehatan. Nah, untuk yang membedakan adalah pada saat dasar bidang keahlian itu C1, ya kan? C2-nya dasar program keahlian dan C3-nya adalah kompetensi keahlian. Anak-anakku sekalian, baik dia kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, di dalam kurikulum 2013 ada dikenal namanya 4C. Yang pertama, komunikasi. Di SMK PGRI 28 ada dikenal budaya sekolah, salam, senyum, dan sapa. Jadi anak-anakku sekalian, di dalam materi komunikasi ini, pada saat kalian melakukan PJJ atau pada saat kegiatan sekolah lainnya, kalian itu harus memiliki terampil dalam berkomunikasi, baik itu dengan guru, baik itu dengan wali kelas, atau pada saat kalian datang ke sekolah. Yang kedua adalah collaboration, di mana siswa di sini harus terampil dalam bekerja sama. Pada saat kapan? Pada saat kegiatan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Ya, bukan pada saat pelaksanaan ujian. Yang ketiga yaitu critical thinking dan problem solving. Di mana di sini pada saat kegiatan pembelajaran, kalian semua peserta didik harus memiliki atau harus terampil dalam berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Nah, di SMK PGRI 28 selain dia 4C itu diwujudkan dengan penguatan karakter yang terdiri dari religius, nasionalisme, gotong royong, integritas, dan mandiri. Jadi kepada peserta didik harus dipahami penguatan karakternya. SMK PGRI 8 sesuai dengan visi misinya
yaitu menciptakan peserta didik yang siap bekerja atau siap tampil di tempat di mana kalian nanti akan ditempatkan atau bekerja. Bila mana kalian ingin bekerja. Bila mana kalian ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, kalian harus bisa menjaga nama baik sekolah. Kalau kalian ingin berusaha, kalian sudah mempunyai modal dengan selama 3 tahun kalian belajar dididik oleh guru-gurumu. Untuk kelompok C ada yang beda, yaitu khusus untuk kelas 1. C1-nya yaitu dasar bidang keahlian. Khusus untuk kelas 10 ya, dia itu belajar mengenai simulasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Untuk kelas 11 dan kelas 12 dia tidak mendapatkan C1. Nah, untuk C2-nya yaitu dasar program keahlian dan C3 kompetensi keahlian itu dikhususkan untuk kelas 12 dan kelas 11 dan kelas 12. Untuk C2, dasar program keahlian itu dipelajari hanya di kelas 10. Kalau dia jurus kompetensi keahliannya akuntansi, maka dasar program keahliannya dia akan mempelajari mengenai etika profesi, akuntansi dasar, dan perbankan dasar. Untuk otomatisasi dan tata kelola perkantoran di kelas 10, dasar program keahliannya terdiri dari teknologi perkantoran, kearsipan, dan korespondensi. Nah, selanjutnya C3 yaitu kompetensi keahlian. Di mana kompetensi keahlian ini dilakukan di kelas atau dilaksanakan di kelas 11 dan kelas 12. Untuk kompetensi keahlian akuntansi terdiri dari praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Yang kedua, praktikum akuntansi keuangan dan lembaga pemerintahan. Yang ketiga, akuntansi keuangan. Yang keempat, administrasi pajak. Yang kelima, komputer akuntansi. Dan yang terakhir adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk kompetensi keahlian di bidang otomatisasi dan tata kelola perkantoran, kelas 11 dan kelas 12 terdiri dari yang pertama, otomatisasi tata kelola kepegawaian. Yang kedua, otomatisasi tata kelola keuangan. Yang ketiga, otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Yang keempat, otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Dan yang terakhir adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Anak-anakku sekalian, selain struktur kurikulum, kalian juga perlu mengetahui terutama yang kelas 10 dan kelas 11. Di kelas 11 adanya program PKL atau praktek kerja lapangan. Ini dilakukan atau dilaksanakan selama 3 bulan di tempat PKL atau lebih dikenal di perusahaan. Contohnya bisa di perusahaan bidang pemerintahan dan perusahaan di bidang pemerintahan dan bidang usaha. Nah, jadi nanti saat kalian di kelas 12, kalian harus melaksanakan kegiatan program PKL tersebut. Dan itu dilaksanakan selama 3 bulan. Khusus kelas 11. Nah, untuk kelas 12 di akhir tahun pelajaran kalian akan melaksanakan yang dikenal dengan uji sertifikasi kompetensi. Di mana saat kalian melakukan ujian tersebut,
kalian akan memiliki namanya sertifikat kompetensi. Untuk pelaksana dilakukan oleh LSP P1. Kita sebagai sekolah jejaring, kita laksanakan itu di LSP P1 SMK 22 Jakarta. Jadi anak-anakku sekalian, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, kalian nanti harus benar-benar melakukan pembelajaran. Walaupun di zaman pandemik ini, sekolah kita melakukan pembelajaran yang dikenal dengan blended learning, melaksanakan kegiatan pembelajaran atau PJJ secara daring untuk kegiatan pembelajarannya dan untuk ujian semester. Selain daring, kita melakukan blended secara luring. Pada saat kapan? Pada saat uji sertifikasi kompetensi yang dilakukan khusus peserta didik kelas 12. Inti dari materi Ibu di sini, Ibu mau mengajak kalian untuk tetap selalu menjaga kesehatan, patuhi protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Jangan kalian terlena dengan keadaan yang sekarang terjadi, tapi kalian harus tetap semangat ikuti peraturan yang ditetapkan oleh SMK PGRI 28. Pada saat melakukan PJJ, kalian harus tetap semangat. Dan pada saat juga melakukan ujian-ujian. Jadi anak-anakku sekalian, khusus peserta didik kelas 10, khusus peserta didik yang baru di tahun pelajaran 2021-2022, pahami dan kenali pada masa MPLS ini, jangan sampai kalian menyalahgunakan, karena kegiatan MPLS ini dilakukan secara daring, jadi kalian melakukannya secara cuek. Jangan sampai itu terjadi. Dan satu lagi, untuk peserta didik jangan lupa bahwa kita nanti di akhir kegiatan MPLS akan ada namanya tes diagnostis untuk pemilihan jurusan mana yang akan kalian lakukan, yang akan kalian tempatkan. Sekian materi dari Ibu. Bila mana ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi tetap jaga kesehatan, dan kepada panitia khusus MPLS tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Demikian penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Tiurana Megawati, SPD. Acara selanjutnya, penyampaian materi menjaga hidup bersih dan sehat pasca pandemi COVID-19 oleh Ibu Marini Pakpahan, SPD. Selamat pagi semua anak-anak yang kami sayangi. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan bisa berkumpul di SMK PGRI 28 Jakarta ini. Walaupun kita interaksinya melalui video, tapi tidak mengurangi kebahagiaan kita bisa menjadi satu keluarga besar di SMK PGRI 28 Jakarta. Nah, pada kesempatan ini izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu Marini Pakpahan. Nanti Ibu akan mengajar di jurusan OTKP, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran.
Nah, untuk kegiatan MPLS ini, Ibu akan memberikan materi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana menjaga hidup bersih dan sehat pasca pandemi COVID-19. Nah, secara umum kita semua sudah memahami bahwa COVID-19 ini adalah merupakan pandemi yang sangat-sangat meresahkan, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Nah, ini bermula dari awal tahun 2020, di mana dunia digegerkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, ini merupakan makhluk nano yang tidak kasat mata yang disebut-sebut menjadi sumber masalah COVID-19, yaitu virus SARS-CoV-2. Nah, menurut data terbaru virus corona COVID-19 per tanggal 8 Juli 2021, total kasus yang ada di Indonesia menurut harian tribunnews.com sebanyak 2.379.397 orang. Dengan rincian meninggal sebanyak 62.908 orang, sembuh sebanyak 1.973.338 orang, dan dalam perawatan sebanyak 343.101 orang. Nah, ini seolah tidak cukup berdampak ya pada kesehatan umat manusia. Kondisi pandemi ini juga memaksa sejumlah negara besar menerapkan kebijakan-kebijakan yang berdampak besar bagi perekonomian rakyat dan kondisi sosial budaya di dalam negeri, tidak terkecuali di Indonesia. Nah, khususnya untuk negara kita Indonesia, kita tahu ya, dari sekarang kita sedang dalam proses untuk diadakannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau sering disingkat dengan PPKM darurat. Nah, ini merupakan instruksi Presiden di mana diberlakukannya untuk daerah Jawa dan Bali, dimulai dari tanggal 3 Juli kemarin sampai nanti tanggal 20 Juli 2021. Tujuan pemerintah menerapkan PPKM darurat ini untuk menekan laju penularan COVID-19. Nah, ini juga kita tahu dari status pandemi yang ditetapkan oleh WHO pada COVID-19 ini, kita baru menyadari bahwa tindakan sederhana yang jarang kita lakukan, seperti misalnya cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker di tempat umum, itu menjadi hal yang tiba-tiba spesial di masa sekarang. Kenapa? Karena keduanya ini jarang atau sangat asing kita lakukan di masa yang lalu. Jadi sekarang hal ini merupakan terobosan mutakhir dan terasa mewah. Kenapa? Terasa mutakhir dan mewah, karena ini membuktikan bahwa kita sebelumnya terbiasa dengan pola hidup kurang memperhatikan gaya hidup bersih dan gaya hidup sehat. Nah, dengan adanya pandemi ini, kita bisa menemukan bahwa masyarakat itu secara paksa terdidik untuk menerapkan gaya hidup sehat dan gaya hidup bersih tanpa terkecuali. Semua keluarga berlomba-lomba untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ini. Misalnya bagaimana? Itu bisa kita lihat sehari-hari, misalnya kita bisa menjaga makanan dengan memilih jenis makanan yang baik bagi kesehatan tubuh. Terus kita juga bisa mencuci tangan sebelum makan dengan sabun. Itu menjadi kebiasaan yang rutin kita lakukan semenjak adanya pandemi COVID-19 ini. Demikian juga dengan rutin berolahraga dan beristirahat. Gunanya apa? Untuk meningkatkan sistem pertahanan tubuh secara alami. Nah, jadi dengan adanya pandemi ini, semua orang pasti berharap ini akan segera berakhir. Kenapa? Karena orang-orang sudah mulai jengah, mereka sudah mulai bosan berdiam diri di rumah dan mencari-cari alternatif aktivitas bagaimana caranya supaya di rumah tidak terlalu membosankan. Ketika pandemi berakhir, bukan berarti kita dapat kembali ke pola kehidupan kita yang dulu. Tapi kebiasaan bagus yang sudah terlanjur terbentuk harus tetap dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya dengan menerapkan pola hidup 5M. Pola hidup 5M itu yang bagaimana? Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi
mobilisasi, dan interaksi. Nah, ini yang harus kita terapkan dan harus dibiasakan dari sekarang sampai selamanya. Kemudian, pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat itu apa? Nah, ini perilaku hidup bersih dan sehat itu adalah perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran. Jadi nggak mesti harus kita suruh. Ada gurunya yang nyuruh, baru anaknya cuci tangan pakai sabun. Enggak. Itu merupakan perilaku hidup sehat yang dilakukan atas kesadaran untuk mengikuti gaya hidup sehat. Tujuannya apa? Anggota keluarga dan keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. PHBS itu jumlahnya banyak sekali, bisa ratusan. Misalnya tentang gizi, makan beraneka ragam makanan, minum tablet menambah darah, mengkonsumsi garam beryodium, dan banyak jenisnya. Kemudian untuk kesehatan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, itu dimulai dari diri sendiri, sehingga setiap rumah tangga dianjurkan untuk melaksanakan semua perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu yang harus kita ingat ya. Kemudian, apa manfaat dari PHBS ini? Nah, manfaatnya ada banyak, antara lain setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Kemudian anak-anak bisa tumbuh sehat dan cerdas karena makan makanan yang bergizi. Kemudian anggota keluarga giat bekerja. Karena apa? Imun tubuhnya sudah terbentuk dengan pola makan sehat dan olahraga yang teratur. Dan otomatis pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan, dan modal usaha untuk menambah pendapatan keluarga. Nah, lokasi PHBS ini bisa diadakan di rumah tangga, sekolah, tempat kerja, tempat umum, dan di fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit. Yang pertama, PHBS di rumah tangga itu upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Ada baiknya perilaku hidup bersih dan sehat itu dilakukan atas kesadaran, sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri. Nah, rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang melakukan 10 PHBS di rumah tangganya sendiri. Misalnya, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi bayi ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita secara teratur setiap bulan, menggunakan air bersih, dan ada banyak lain-lainnya lagi. Kedua, PHBS di sekolah. Sekolah memperkenalkan dunia kesehatan pada anak-anak dengan adanya UKS, Usaha Kesehatan Sekolah. Nah, di UKS ini anak-anak diarahkan bagaimana caranya pada saat ada anak yang sakit atau tidak dalam kondisi fit pada saat belajar, mereka akan diarahkan untuk istirahat di ruangan UKS. Nah, ruang lingkup dan tujuan UKS ini tidak lain mengarah pada praktik PHBS di sekolah. Kenapa? Karena terdiri dari sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat di lingkungan sekolahnya sendiri. Ketiga, PHBS di tempat kerja. PHBS di tempat kerja ini adalah upaya untuk memberdayakan para pekerja, pemilik, dan pengelola usaha atau kantor agar tahu, mau, dan mampu mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam mewujudkan tempat kerja sehat. Nah, ada banyak contoh kegiatan PHBS di tempat kerja, antara lain tidak merokok di tempat kerja, kemudian melakukan olahraga secara teratur atau aktivitas fisik, kemudian mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum makan, dan sesudahnya dibuang sampahnya ke tempat sampah. Dan ada banyak hal-hal lainnya yang bisa membuat kita melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang keempat,
PHBS di fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit. Nah, kebijakan pembangunan kesehatan ditekankan pada upaya promotif dan preventif. Tujuannya supaya orang yang sehat menjadi lebih sehat dan produktif. Nah, pola hidup sehat ini merupakan perwujudan dari paradigma sehat yang berkaitan dengan perilaku perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang berorientasi sehat dengan meningkatkan, memelihara, dan melindungi kualitas kesehatan baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Nah, contoh perilaku hidup sehat ini yang meliputi perilaku proaktif, contohnya memelihara dan meningkatkan kesehatan dengan cara olahraga teratur dan hidup sehat. Kemudian, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan guna efektivitas PHBS di fasilitas pelayanan kesehatan. Misalnya mencuci tangan pakai sabun, penggunaan air bersih, penggunaan jamban sehat, dan lain sebagainya. Tujuan PHBS di fasilitas pelayanan kesehatan untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah terjadinya penularan penyakit, dan menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, kemudian kita juga harus tahu apa sasaran dari PHBS di fasilitas pelayanan kesehatan. Sasarannya sudah pasti yang pertama, pasien. Baru keluarga pasien, pengunjung, petugas kesehatan, dan karyawan. Nah, program PHBS di fasilitas kesehatan dapat terwujud apabila ada keinginan dan kemampuan dari para pengambil keputusan dan peran aktif dari semua stakeholder. Termasuk dalam pola hidup bersih, kita juga harus tahu bagaimana cara menjalankan pola hidup sehat seperti menghindari konsumsi rokok. Nah, ini khusus untuk anak yang laki-laki. Jangan sampai kamu ikut-ikut teman menjadi seorang yang mengkonsumsi rokok. Itu harus dijauhi sedari awal. Karena apa? Untuk kesehatanmu sendiri. Kemudian gak cuma rokok, alkohol, serta hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan tubuh. Kemudian prinsip pola hidup bersih dalam gizi seimbang itu bisa mendukung program kesehatan lingkungan yang dikenal dengan program PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, untuk mencapai visi Indonesia Sehat, Pusat Promosi Kesehatan, Departemen Kesehatan telah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya PHBS pada tingkatan rumah tangga. Nah, ini dimulai dari diri kita sendiri, apalagi kamu sebagai remaja. Jadi dimulai bagaimana caranya? Sedari awal kamu menerapkan PHBS khusus untuk diri kamu dulu. Setelah kamu sudah terbiasa, terapkan di lingkungan keluarga, baru di lingkungan masyarakat di mana kamu berada. Nah, apa dan bagaimana upaya PHBS tersebut? Kita dapat lihat dalam rangkuman sumber pustaka dari Pusat Promosi Kesehatan atau Promkes. Nah, upaya penerapan indikator PHBS di tingkat rumah tangga, sekolah, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya tentu tergantung dengan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Jadi kalau masing-masing individu sudah terbiasa melaksanakan PHBS ini, tentunya di lingkungan manapun dia pasti akan menerapkan PHBS dalam kegiatan sehari-hari. Kenapa? Karena upaya mewujudkan lingkungan yang sehat akan menunjang pola perilaku kehidupan rakyat yang sehat juga secara berkelanjutan. Nah, ini bisa kita lihat dalam buku Saku Rumah Tangga Sehat dengan PHBS dari Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia halaman 2 tahun 2007. Demikian materi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Ibu harapkan kamu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari diri sendiri, di lingkungan keluarga, tempat tinggal, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat lainnya. Tetap semangat, salam sehat, dan mengikuti prokes 5M. Sekian dan terima kasih.
Demikian penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Marini Pakpahan SPD. Selanjutnya, penyampaian materi kepramukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Elanda Dwi Saputro, SPD. Pertama, apa sih pramuka? Pramuka itu adalah Raja Muda Karana. Maksudnya apa Raja Muda Karana? Maksudnya adalah pemuda yang suka berkarya. Jadi kita sebagai pemuda harus rajin berkarya. Dan pramuka itu sampai 25 tahun. Lalu kepramukaan. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti. Jadi di sini sudah dijelaskan ya, kepramukaan itu apa yang dimaksud. Pramuka itu kegiatan di luar sekolah, tujuannya untuk menyenangkan, supaya kita sehat, teratur, terarah, dan membentuk watak kita, untuk watak dan akhlak. Jadi orang-orang pramuka dibentuk wataknya, akhlaknya supaya lebih baik, dan budi pekertinya luhur. Itu semua diajarkan dalam kepramukaan. Lalu historinya, sejarahnya apa? Sejarah dalam pramuka sebenarnya ada panjang, ada banyak. Tapi sini saya singkat. Pertama, sejarah pramuka dari tahun 1850. Sejarah pramuka adalah pertama Bapak Pramuka Dunia, atau Bapak Pandu Dunia, itu adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Dia lahir dari 1857 sampai 1941. Dan beliau ini yang mendirikan pertama kali Pramuka Dunia. Bapak Pandu Dunia itu disebut Robert Stephenson Smith Baden-Powell, atau yang biasa kita panggil tuh BP atau Baden-Powell. Lalu di Indonesia, kapan sih dibawa di Indonesia? Dibawa di Indonesia itu pada tahun
1940 dan 19 sampai 1988 itu kelahiran dari Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ini biasa kita sebut Bapak Pramuka Indonesia. Jadi Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini Bapak Pramuka Indonesia. Beliau ini membawa nama pramuka ke Indonesia. Beliau lahir dari tahun 1940 sampai 1988. Lalu terbentuknya pramuka resminya itu pada tahun 1961 tanggal 14 Agustus. Jadi setiap tanggal 14 Agustus kita mengadakan HUT Pramuka, upacara ulang tahun Pramuka tanggal 14 Agustus 1961. Lalu tujuan pramuka apa? Tujuan pramuka itu memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, jiwa patriot, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Lalu yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Jadi tujuannya itu sangat mulia dalam pramuka, yaitu supaya kita menjadi pribadi yang baik, beriman, bertakwa, sehat jasmani dan rohani, dan kita bukan untuk diri kita sendiri buat pramuka. Pramuka itu untuk orang lain juga. Di sini dijelaskan untuk negara. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, patuh pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjadi masyarakat yang baik dan berguna. Jadi di sini dijelaskan bahwa pramuka itu supaya kita menjadi masyarakat yang baik dan berguna. Lalu prinsip dasar dalam pramuka itu apa? Pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air selama hidup dan alam seisinya. Ketiga, peduli terhadap dirinya sendiri. Dan yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Di sini apa sih yang dimaksud dengan kode kehormatan pramuka? Mungkin anak-anak sudah pada tahu ya, karena pramuka kan dimulai dari SD dan SMP. Sekarang berada ke SMK. Kode kehormatan pramuka adalah Trisatya dan Dasa Dharma. Trisatya dan Dasa Dharma. Dan di situ di dalam Trisatya dan Dasa Dharma itu mencakup tuh semua nilai-nilai yang wajib ada dalam pramuka. Saya bacakan. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh satu menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menapati Dasa Dharma. Jadi Trisatya itu untuk penegak dan padega. Lalu Dasa Dharma. Dasa Dharma itu ada berapa? Dasa Dharma itu ada 10. Pertama, Dasa Dharma pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin terampil dan gembira. 7. Cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi dalam Dasa Dharma itu
mencakup 10 poin. Dan di situ tuh isinya sangat baik semua. Pertama taat pada Tuhan Maha Esa, sampai kita disuruh untuk mentaati ke semua dasar dharma itu. Jadi di sini poin pentingnya taat pada kode kehormatan pramuka. Jadi dalam Satya dan dasar dharma itu sudah mencakup prinsip-prinsip dasar dalam pramukaan. Lalu lambang pramuka. Lambang gerakan pramuka itu apa? Lambang gerakan pramuka biasa disebut tunas kelapa ya. Tapi sebenarnya lambang gerakan pramuka adalah siluet atau bayangan tunas kelapa. Lambang gerakan pramuka adalah siluet atau bayangan tunas kelapa. Artinya apa sih dari bayangan tunas kelapa itu? Pertama, buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Berarti kan maksudnya mengandung arti pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa. Maksudnya tunas penerus bangsa. 2. Buah kelapa tahan lama. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang jasmani dan rohaninya kuat dan oleh. 3. Kelapa dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. 4. Kelapa tumbuh menjulang tinggi. Artinya, setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. 5. Akar kelapa kuat. Artinya, pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat. 6. Kelapa pohon yang serbaguna. Ini mengandung arti pramuka berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Sungguh lengkap semua dalam filosofi siluet tunas kelapa ini. Jadi semuanya itu udah lengkap semua. Udah ke 6 poin ini itu mengartikan bahwa kita harus seperti tunas kelapa. Gitu. Lalu kegiatan pramuka penegak. Tadi disebutkan pramuka itu ada tahapannya. Pertama dari pramuka siaga. Pramuka siaga itu ada tingkatannya juga. Pramuka siaga itu dari mula, bantu, dan tata. Terus habis siaga, penggalang. Penggalang juga ada tingkatannya, ada tiga tingkatan. Pertama ramu, rakit, dan terap. Habis penggalang, penegak. Penegak ini di posisi kalian sedang masuk ke SMK, berarti kalian menjadi pramuka penegak. Tapi sekarang masih calon penegak karena belum resmi menjadi penegak. Nah, penegak ini ada 2 jenis, ada 2 tingkatan. Ada penegak bantara dan penegak laksana. Habis penegak apa? Habis penegak adalah pandega. Habis pandega pembina. Pembina itu udah paling tinggi tingkatannya, udah paling senior tingkatannya. Nah, di sini kegiatan pramuka itu ada banyak. Di sini saya contohkan ada 4 kegiatan pramuka. Pertama, perkemahan. Perkemahan sudah jelas. Perkemahan itu tiap pramuka pasti berkemah. Perkemah itu ada yang dari Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu, Perdusami atau Pasami. Ini diadakan oleh pembina-pembina kalian perkemahan. Lalu habis perkemahan, acara yang sering atau tahunan ada di penegak adalah Raimuna. Raimuna ini tingkatannya dari ranting, cabang, sampai ke daerah. Di sini contohnya adalah Raimuna Nasional. Raimuna Nasional itu semua dari pramuka-pramuka penegak, pramuka-pramuka pandega
semua berkumpul menjadi satu dalam acara Raimuna. Jadi di tahun 2017 ini acara pramuka, acara Raimuna terbesar karena diikuti oleh seluruh provinsi Indonesia. Jadi alhamdulillahnya tahun 2017 ini ketempatan di Jakarta. Saya sempat hadir di sana menyaksikan kemeriahan acara tersebut. Jadi tahun 2017 ini sangat meriah sampai didatangi oleh Bapak Presiden dan jajarannya. Jadi acaranya benar-benar sangat meriah. Di sini acara tentang penegak yang diadakan biasanya setahun sekali untuk Raimuna. Raimuna dari tingkat ranting, cabang, daerah. Lalu untuk pengembaraan biasanya untuk penegak diadakan pengembaraan. Pengembaraan itu dia mengembara dalam artian dia mengenal tentang alam. Mengenal alam di sini sangat melatih kemandirian mereka, melatih kepercayaan diri mereka, dan kerjasama kelompok mereka di sini dalam pengembaraan. Lalu ada peran saka. Peran saka adalah perkemahan antar saka. Perkemahan antar saka nanti kita jelaskan di slide berikutnya apa yang dimaksud dengan saka. Saka di sini satuan karya pramuka. Jadi di pramuka itu diwadahi dengan saka. Saka itu tadi satuan karya. Jadi di sini ada Saka Bayangkara, Dirgantara, Wanabakti sampai ke Kalpataru. Maksudnya diwadahi apa? Jadi jika kalian memiliki minat dan bakat pada Saka Bayangkara ini tentang kepolisian. Jadi jika kalian punya cita-cita menjadi polisi atau pengen tahu kegiatan di polisi itu seperti apa, atau pengen tahu pendidikan polisi itu seperti apa yang dilakukan polisi, ada di Saka Bayangkara. Nah, di SMK PGRI 28 ini sudah banyak kakak-kakak kalian yang masuk ke Saka Bayangkara ini. Jadi di situ dia biasa dilatih oleh polisi, contohnya menembak, berkuda, dan segala macam hal. Harusnya ada Saka Dirgantara, jika kalian punya minat sama TNI AU, Angkatan Udara, biasanya di Saka Dirgantara. Jadi menerbangkan pesawat dan lain hal. Menerbangkan drone. Lalu Saka Wanabakti, Saka Bahari, Saka Wirakartika, Saka Bakti Husada, Saka Widya Budaya Bakti, Saka Pariwisata, Saka Kencana, Saka Taruna Bumi, dan Saka Kalpataru. Dan semuanya ini merupakan wadah dari pramuka. Jadi pramuka itu banyak manfaatnya. Banyak yang kalian bisa lakukan di dalam pramuka. Lalu ini adalah uniform atau seragam pramuka. Pemasangan atribut yang benar dan baiknya itu dalam pramuka itu seperti apa? Di sini untuk laki-laki seperti ini, ada tanda tutup kepala, ada TKU, tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum itu tadi yang saya bilang di awal, tenaga itu ada dua jenis, ada dua tingkatan, itu bantara dan laksana. Nah, ini bantara atau laksana biasanya dipakai di bahu. Oh, tanda sangganya, sangga itu perkumpulan dari 8 atau 10 orang dalam satu tim, disebut sangga. Lalu ada tanda ambalan.
Ambalan itu tingkatan sekolah, jadi tingkatan ambalan sekolah, tingkatan ibaratnya kayak OSIS lah, organisasinya OSIS, tapi di pramuka itu ambalan. Ada tanda pelantikan di sini tempatnya, tanda jabatan juga di sini. Lalu ada tanda pandu dunia atau WOSEM. Nah, ini kotak biasanya taruh di atas dada sebelah kanan. Untuk perempuan bentuknya bulat, bundar. Untuk laki-laki bentuknya kotak. Tanda pandu dunia. Lalu ada nama, terus daerah. Di sini contohnya Pati, ke Jakarta. Tanda lokasi Kuarcap. Kuarcapnya mana? Cabangnya mana? Jakarta Timur. Terus nomor gudegnya 13023. Tanda atau pita gudeg. Lalu ada batch-nya. Batch daerah atau rencana. Kita Provinsi DKI Jakarta. Lalu ada hanya TKK. TKK itu tanda kecakapan khusus. Jadi kalau kalian lihat ada pramuka yang pakai banyak tempelan di sebelah kanan, biasanya ada 5, yang umum itu ada 5, yang wajibnya itu ada 5, ada di sebelah kanan. Itu berarti dia sudah mampu untuk tanda kecakapan itu. Biasanya itu yang wajib tuh sholat, terus cakapan khusus yang lain, kan menjahit, ada di sini, ada logonya. Ada yang sampai di sini nggak muat, di sini nggak muat penuh, dan bikin selempang di sini, dan banyak sini dari menjahit, apalagi berenang dan lain hal. Jadi banyak tanda-tanda yang sudah kalian mahiri dalam pramuka dipakai bed. Lalu di sini tadi perempuan, nah ini untuk yang tidak berhijab, kalian berhijab tinggal pakaiannya mendekati aurat, bajunya lengan panjang dan roknya lengan panjang. Terus tinggal pakai jilbab. Selebihnya tandanya sama. Lalu materi yang biasa ada di pramuka itu apa sih? Atau skill yang biasa diajarkan itu apa? Mungkin yang kalian sudah banyak tahu. Di sini ada baris berbaris. Kita harus bisa baris berbaris. Kedua, tali temali. 3, sandi. 4, kompas. Jadi di pramuka itu udah komplit sebenarnya. Udah komplit, udah all in. Udah semua jadi satu di pramuka. Jadi ilmu paskibra itu ada di pramuka, itu baris berbaris. Ilmu kesehatan ada di dalam pramuka, P3K, PMR ada di pramuka. Jadi semua komplit ada di pramuka. Jadi seandainya paskibra kan hanya di fokus pada baris berbaris. Terus PMR juga fokus pada kesehatan, P3K, tapi di dalam pramuka itu sudah semuanya mencakupi. Ada baris berbaris, tali temali, sandi, kompas, P3K, kesehatan, semua ada di situ. Nah, di sini sandi kan juga ada banyak sandi. Ada sandi morse, semapur, sandi rumput, sandi kotak, dan banyak hal lainnya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa di pramuka itu membentuk kepribadian menjadi kepribadian yang lebih baik, lebih berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi untuk menjadi pramuka yang baik, kalian harus bisa balik lagi ke awal, harus bisa mentaati Trisatya dan Dasa Dharma, kode kehormatan pramuka. Di situ semua sudah lengkap, sudah jelas apa yang harus diamalkan, apa yang harus diterapkan dalam pramukaan. Ya,
di sini ada sedikit tugas buat kalian. Saya minta feedbacknya, minta timbal baliknya. Karena kan di SMP sudah diajarkan pramukaan, dan pramuka itu wajib dari SD, SMP, SMA, SMK. Jadi diwajibkan untuk mengikuti pramuka. Pasti kalian juga sudah hafal, sudah tahu apa itu semapur. Oke, itu semapur. Jadi kalian tolong yang belum tahu tolong pelajari, tolong pelajari atau cari di YouTube tentang semapur itu apa. Di sini kalian buatkan video tentang semapur dengan kalimat bebas. Contoh, aku pramuka. 2 suku kata aja, aku pramuka. Kalian peragakan dalam bentuk semapur, lalu dikirimkan ke link ini. Nanti kalian tinggal kirim linknya atau kirim videonya ke sini. Ini tinggal ditulis di Google kode http://forms.gle dan sebagainya. Jadi di situ nanti ada penilaian untuk materi pramuka. Mungkin itu saja materi yang bisa saya berikan untuk MPLS pramuka pada hari ini. Jika ada salah kata atau ada jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Elanda Dwi Saputro SPD. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan langsung oleh Bapak Dr. Andes Haji Iib Abdul Arif Saifuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta apel, mari kita menengadahkan kedua tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita harapkan diperkenankan olehnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, melalui kesempatan dalam apel pagi masa perkenalan lingkungan sekolah MPLS SMK PGRI 28 Jakarta tahun pelajaran 2021-2022, kami memohon kepadamu
Berikanlah kepada kami kesehatan lahir dan batin. Lindungilah kami dari wabah virus corona yang semakin hari betapa tidak berdayanya kami menghadapinya. Kami sadar betapa lemahnya kami ini. Untuk itu, tolonglah kami, musnahkanlah virus corona dari muka bumi, agar kami dapat menikmati hidup normal sebagaimana mestinya. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu melalui pendidikan di SMK PGRI 28 Jakarta sebagai salah satu upaya agar kami senantiasa mendapat ridho dari-Mu. Ya Allah, betapa banyak dosa dan kekhilafan yang telah kami lakukan, dan betapa ruginya kami bila Engkau tidak mengampuninya. Untuk itu, ampunilah kami, kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak didik dan keturunan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara Zoom meeting kali ini telah selesai. Marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mabar ya, men. Live. Gugun jangan keluar dulu ya. Gas. Ibu. Gas wewe. Ibu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang menyampaikan beberapa hal. Bahwa tadi ketika Zoom Meet masih ada beberapa siswa yang tidak on kamera. Nanti ketika live Zoom penutupan MPLS, kalian semua wajib on mic. Karena setiap live Zoom Meet itu kita akan upload di YouTube sekolah. Dan juga nanti akan diawasi oleh para pengawas. Jadi, kalian harus mengikuti kegiatan Zoom Meet nanti dengan baik. Jangan lupa, kata-kata yang tidak baik jangan diucapkan ketika kita lagi melakukan live Zoom Meet. Dan juga tidak ada yang melakukan segala sesuatu yang bukan berkaitan dengan Zoom Meet. Contohnya, makan. Karena itu akan terekam di Zoom Meet. Nanti, acara Zoom Meet untuk penutupan MPLS akan dimulai pukul 10.00. Jadi kalian sudah harus join di jam 9.45 dengan menggunakan seragam sekolah asal sesuai hari Rabu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mohon nanti penutupan diikuti dengan baik. Dan tugas materi kepramukaan langsung dikirim ke link yang sudah diberikan. Nanti kalau linknya tidak terbaca, akan kita berikan ke kelompok grup masing-masing. Itu saja yang Bapak bisa sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.